Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Kurniawati. Saya adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Matematika Ekonomi 1, di mana dalam pemaparan ini merupakan bentuk unjuk kerja dalam bidang pengajaran pada Smart Cerdos tahun 2021. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Namun, sebelum saya menjelaskan mengenai DIA, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 1, tujuan yang diharapkan dari mata kuliah ini berikut dengan metode pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan. Mata kuliah ini merupakan penerapan metode matematika untuk mewakili teori dalam menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan keuangan, bisnis, dan juga ekonomi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dirujuk untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 1 ini yaitu adalah P1, yaitu terkait dengan pengetahuan 1, yaitu diharapkan mahasiswa menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Dan fungsi organisasi, yaitu adalah pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Kemudian untuk CPL yang kedua adalah di sini saya mengambil P8, yaitu mahasiswa mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian untuk S1 di sini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S10 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. KU1 yaitu adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Adapun kemampuan umum 2 di sini yaitu adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan KK1 yaitu adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep, metode, dan analisis dari fungsi manajemen yaitu berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut tadi adalah CPL yang dirujuk untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 1, Program Studi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Matematika Ekonomi 1 yaitu melingkupi M1 yaitu mahasiswa dapat menguasai teori dalam ilmu matematika dan mengaplikasikannya dalam bisnis dan ekonomi, yaitu sesuai dengan P1 dan KU1. Kemudian yang selanjutnya adalah M2. Mahasiswa mampu belajar secara mandiri dalam menyelesaikan perhitungan matematika, yaitu sesuai dengan P8 dan KU2. M3 dan S1 yaitu mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam setiap pembelajaran. M4 di sini saya kaitkan dengan S10 yaitu mahasiswa memiliki sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk M5 di sini saya kaitkan dengan KU1 yaitu mahasiswa mampu menggunakan matematika dan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada M6 yang saya kaitkan dengan KU2 yaitu adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian M7 saya kaitkan dengan KK1 yaitu
mahasiswa mampu menggunakan rumus-rumus dasar matematika untuk dapat diterapkan dalam kasus-kasus ekonomi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan matematika dalam bisnis dan ekonomi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, maka mahasiswa dibekali dengan berbagai macam materi selama 14 kali pertemuan. Adapun cakupan pada mata kuliah ini yaitu meliputi himpunan, bilangan, relasi dan fungsi, fungsi linier dan persamaan garis lurus, penerapan fungsi linier dalam bisnis dan ekonomi, fungsi kuadrat, matriks, dan aplikasi matriks dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, setelah kita mengetahui tadi secara singkat mengenai deskripsi dari mata kuliah Matematika Ekonomi 1 ini, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya, yaitu dengan menggunakan DIA. D atau D adalah delivery, yaitu adalah bagaimana proses penyampaian materi saya agar sampai kepada para mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar, di mana dalam proses pentransferan materi atau knowledge ini saya menggunakan beberapa media yang saya gunakan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar. Adapun media yang saya gunakan adalah yang pertama, saya menggunakan PowerPoint, yaitu slide yang saya buat sebagai media pembelajaran yang bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi saya yang saya sudah letakkan pada Spada atau elearningunis.ac.id. Kemudian selain menggunakan e-learning Unis yaitu berupa PowerPoint, saya juga menggunakan buku rujukan sebagai bahan pegangan belajar tambahan mahasiswa-mahasiswi, yaitu dengan menggunakan buku karangan dari Dumairi yang berjudul Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi. Selanjutnya, dalam proses pendeliverian materi atau pentransferan knowledge ini, saya juga menggunakan teknik diskusi agar terbangun komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dalam memahami materi yang saya berikan. Selanjutnya yaitu adalah interaction atau interaksi, yaitu bagaimana saya berinteraksi kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi saya dalam proses pembelajaran ini. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online ini, saya menggunakan beberapa aplikasi yang bisa diunduh secara gratis oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi saya, yaitu saya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Jadi, dalam proses pendeliverian materi tadi, untuk bisa mencapai seluruh kemampuan mahasiswa, maka dengan penggunaan Google Meet dan Zoom Meeting itu adalah sebagai proses komunikasi atau proses interaksi dua arah antara saya, dosen, dan para mahasiswa-mahasiswi saya dalam belajar pada mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Di sana kami bisa saling sharing diskusi, tanya jawab terkait dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu. Selain dengan menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting, saya juga menggunakan grup WhatsApp, yaitu di mana apabila terjadi ketidakfahaman dalam hal pentransferan materi tadi, maka saya juga menggunakan saya menggunakan WhatsApp group sebagai media dalam berdiskusi kepada mahasiswa terkait dengan latihan-latihan soal ataupun contoh-contoh soal yang mereka belum pahami. Nah, setelah tadi kita melakukan interaksi dengan seluruh mahasiswa dan mahasiswi, maka selanjutnya proses terakhir adalah proses assessment atau proses penilaian. Dalam proses penilaian ini sudah saya sampaikan pada awal perkuliahan, yaitu pada saat di kontrak perkuliahan. Pada awal perkuliahan, saya sudah menyampaikan bahwa sistem penilaian dalam perkuliahan ini terbagi ke dalam 4 item, yaitu yang pertama ada EKT 1, yaitu adalah tugas terstruktur sebelum dilaksanakannya UTS dengan bobot nilai, yaitu sebesar 12,5%. Kemudian ada UTS, yaitu adalah ujian tengah semester dengan bobot nilai sebesar 25%.
Dan kemudian ada EKT2 atau tugas terstruktur 2 setelah UTS, yaitu dengan bobot poin yaitu adalah sebesar 12,5%. Dan terakhir yaitu adalah penilaian dari UAS atau ujian akhir semester dengan bobot poin sebesar 50%. Nah, keempat item tersebut merupakan adalah bentuk penilaian dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Namun, selain keempat item tersebut, saya juga menyelipkan poin-poin tambahan terutama bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang aktif dalam berinteraksi pada Zoom meeting ataupun Google Meet dengan cara menjawab pertanyaan yang saya lontarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, demikianlah tadi adalah penjelasan saya terkait dengan DIA pada pembelajaran mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Berikut adalah cuplikan video yang bisa teman-teman lihat sebagai contoh pada saat pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Ibu. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing dimulai. Finish, selesai. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga ya. Dia memiliki bentuk umumnya seperti ini, yaitu jika A ditambah B dikurung gitu ya, kemudian ditambah C, itu akan sama dengan nilainya jika A ditambah buka kurung B ditambah C gitu. Pun akan berlaku hal yang serupa untuk operasi perkalian. Jika A dikali B, kemudian dikalikan dengan C, itu juga akan sama dengan nilainya ketika A dikali dengan B dikali C. Contoh, misal 3 dikali 4 dikali 5. 3 dikali 4, 12. 12 dikali 5 berapa? 60. Kemudian kalau yang satunya A dikali B kali C, berarti A-nya 3 dikali B kali C, berarti tadi berapa? 4 dikali 5. 4 dikali 5 kita selesaikan dulu, yaitu 20. 20 dikali 3, yaitu adalah 60. Jadi ruas kanan dan ruas kiri sama. Jadi dia berlaku untuk di operasi penjumlahan dan juga perkalian, tapi tidak berlaku pada operasi pengurangan dan juga pembagian. Sama halnya dengan di komutatif. Gitu ya, nggak berlaku kan ya kalau di pengurangan ya, misal 1 dikurang 2 dikurang 3, apakah sama nilainya dengan 1 dikurang buka kurung 2 dikurang 3? 1 dikurang 2 berapa, Raihan? 1 dikurang 1 dikurang 2? Negatif 1. Negatif 1 dikurang 3 berapa? 2. Min 1, min 3. Berarti min? Tadi min 3 kan, Bu? Apa 3 doang? Min 1, min 3. Oh, min 2. Masa min 2? Hutang 1, 3. Berarti hutangnya 4. 4. Karena hutang berarti negatif. Berarti negatif 4. Sekarang kalau yang 1 dikurang 2 kurang 3. 1 dikurang 2 dikurang 3 berapa, Meliana? 1 dikurang 2 dikurang 3. 2 dikurang 3. 1 dikurang 2 dikurang 3. Tapi yang saya tanya 2 dikurang 3 berapa? Oh, 2 dikurang 3. 2 kurang 3 minus 1. Minus 1. Berarti 1 dikurang minus 1. Berarti berapa, Mel? 1 dikurang Minus 1. 0. 1 dikurang minus 1, 2. 2. Ya, kan sama artinya dengan 1 ditambah 1. Minus kali min plus ya.
Jadi 1 tambah 1, 2. Berarti ruas kiri makanan beda. Yang satu tadi nilainya negatif 4, yang satu nilainya adalah positif 2. Berarti karena ruas kiri dan kanan berbeda, maka tidak berlaku untuk kaidah asosiatif ya di operasi pengurangan dan juga di operasi pembagian. Kemudian yang ketiga ada namanya kaidah pembatalan, yaitu adalah jika A ditambah C itu akan sama dengan B ditambah C gitu ya, maka A sama dengan B. Contohnya gimana tuh? Jika A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Berarti untuk operasi penjumlahan ini, nilai C di sini adalah sama dengan 0. Ya enggak? Sesuatu kalau ditambah 0 kan dia sendiri, ya enggak? 1 ditambah 0, 1. Ya enggak? 2 ditambah 0, 2. 3 tambah 0, 3. Maka jika ada A ditambah C sama dengan B ditambah C, berarti A sama dengan B, yaitu dengan nilai C sama dengan 0, gitu ya. Ya enggak? A ditambah 0 berapa? A. B ditambah 0, B. Berarti A sama dengan B. Dan jika pada operasi perkalian, jika A dikali C sama dengan B dikali C, gitu ya, maka A-nya sama dengan B, yaitu kalau di perkalian, kalau tadi C-nya sama dengan 0 untuk di operasi penjumlahan, maka kalau di perkalian C-nya ini berapa nilainya? 1. Sesuatu kalau dikali 1 kan dia sendiri. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Dan seterusnya. Maka jika A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B, yaitu dengan C sama dengan 1. Itu namanya kaidah pembatalan. Terus yang terakhir ada yang namanya kaidah distributif, yaitu adalah jika A dikali B tambah C itu nilainya akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi teman-teman kalikan ke dalam ya, A kali B berapa, kemudian ditambah A dikali C berapa, baru nanti dijumlah. Seperti itu. Semoga materi hari ini bisa teman-teman terima dengan baik. Semoga kita bisa segera tetap muka agar pembelajaran kita juga bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Dan untuk hari ini teman-teman yang mendapatkan poin ada Fibriana 4, Teguh Fajar 4, Ani Pratiwi 4. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup ya dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat semuanya. Terima kasih juga sudah bergabung hari ini ya.